Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Publik atau dalam bahasa agama disebut umat digemparkan oleh video viral Buya Syakur, Kiai pesantren dari Cirebon, yang menyebut adanya lukisan Yesus Kristus dan lukisan Bunda Maria di tembok bagian dalam Ka'bah Masjidil Haram di kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Atas pernyataan Buya Syakur dalam ceramahnya di Mabes Polri Jakarta itu, sejumlah alim ulama, para kiai, banyak dai, ustadz dan mubalik harus sampai turun tangan memberikan klarifikasi, penjelasan, dan sebagian terbesar menolak kisah itu. Mereka mengecam Buya Syakur dengan sebutan ngaco, hoak, dan mengada-ada, dan sebagainya. Sejumlah ulama, habaib, kiai, dan mubalik pun mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Syakur adalah sebuah kebohongan publik. Seperti diketahui, pernyataan soal adanya patung Yesus, sebenarnya bukan patung Yesus, tetapi lukisan bayi Yesus Kristus dan Bunda Maria di kiblat suci umat Islam itu disampaikan dalam sebuah ceramah. Acaranya bertema moderasi beragama dalam toleransi beragama di Mabes Polri. Sebenarnya itu video sudah lama, pada bulan Juni tahun 2021 yang lalu. Namun meski videonya sudah lama, justru anehnya baru belakangan ini saja video itu tiba-tiba mendadak viral. Mungkin karena menyangkut isu yang sangat sensitif tentang kesucian kitab suci, kiblat suci umat Islam, tentang keberadaan umat beragama lain di kota suci Mekah. Tetapi yang paling utama salah satunya adalah narasi atau pernyataan dalam video itu yang menyatakan bahwa sekali lagi bukan patung Yesus, tetapi lukisan bayi Yesus Kristus dan Bunda Maria di kiblat, di Ka'bah, kiblat suci umat Islam. Sejumlah pihak kemudian rame-rame menyatakan bahwa apa yang disampaikan Buya Syakur itu sama sekali tidak memiliki dasar ilmiah. Tokoh yang mengatakan ada Bunda Maria dan Yesus di dalam Ka'bah di masa Rasulullah adalah pembodohan, kebohongan tanpa dasar ilmiah. Begitu penjelasan mereka. Yang juga dibantah terkait data yang disampaikan Buya Syakur adalah soal adanya 480 berhala di sekitar Ka'bah yang dihancurkan. Yang disebut dalam sejarah ada 360 patung di pelataran Ka'bah, bukan 480 seperti disampaikan Buya Syakur dalam ceramah penuh kontroversi di Mabes Polri. Siapa tidak kaget, siapa menyangka tiba-tiba saja kok ada ulama bahkan kiai dari pesantren menyatakan bahwa ada lukisan Yesus di dalam Ka'bah. Benarkah informasi tentang keberadaan bukan patung, lukisan Yesus di tembok bagian dalam Ka'bah? Siapapun kalau ditanya apakah pernah melihat isi Ka'bah, tentu jawabannya tidak pernah. Lukisan Yesus yang ramai diperdebatkan keberadaannya itu konon ada di tembok sisi bagian dalam. Hanya orang atau tokoh tertentu saja yang boleh masuk ke dalam Ka'bah, dan dalam hal ini tentu seizin Khodimul Haramain, Raja Kerajaan Arab Saudi. Saya alhamdulillah pernah mengunjungi Ka'bah, mengunjungi kota suci Mekah 40 hari. Kami tinggal di dua kota suci, Mekkah Al-Mukarramah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah, untuk menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima, dan kemudian dilanjutkan kegiatan ziarah ke makam Nabi dan kegiatan lain sebagainya. Perlu dijelaskan dan ditegaskan di sini bahwa orang atau netizen ada yang keliru. Peristiwa yang disebutkan tentang debat kusir keberadaan lukisan Yesus dan Bunda Maria itu bukan sekarang, tetapi kisah pada zaman dahulu, pada tahun 8 Hijriah atau 632 Masehi. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Mekah atau Fathul Mekah. Gosip sasus atau desas-desus adanya bukan patung tetapi lukisan Yesus di dalam Ka'bah menjadi perbincangan dan ramai diperdebatkan di tengah masyarakat. Namun ada baiknya kita analisa alasan mereka. Menurut mereka, sewaktu Rasulullah menghancurkan patung berhala, beliau menyisakan satu patung Yesus. Langkah ini Rasulullah ambil sebagai bentuk penghormatan, penghargaan,
dan toleransi. Biasanya ceramah begini mengutip sebuah kisah fiktif, mengutip sebuah kisah fiktif. Ceramah ini biasanya untuk sebuah kepentingan atau tendensi. Misalnya kepentingan institusi yang mengundang, misalnya kepentingan pemerintah atau lembaga negara. Dan kasarnya sajalah, penceramah itu ingin membuat senang pemberi order undangan ceramah. Mari kita bedah dan kita kupas informasi kontroversial dalam ceramah Buya Syakur ini. Pertama, dari mana asal mula datangnya atau munculnya informasi ini? Dalam dunia ilmiah harus ada data-data dan bukti-bukti empiris, tekstual, komprehensif yang mendukung informasi ini. Kalau memang ada penelitian ilmiah, maka patut dipertemukan, disandingkan atau dikomparasi dengan hasil teori ilmiah lain. Namun kalau sekadar mengutip dari kitab atau hanya berdasar kepada literatur, meskipun itu literatur kuno dengan bahasa Arab tinggi, gaya bahasa yang indah, tetapi jika tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya dan kebenarannya, maka ada baiknya abaikan saja. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengimani dua saja literatur suci yang tidak boleh dibantah dan tidak terbantah, yaitu yang pertama adalah Al-Quranul Karim dan yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran tidak bisa tidak, harus diimani isinya kata per kata, dan tidak ada Al-Quran dari beragam versi. Al-Quran itu hanya satu. Nah, kemudian jika tidak ada di dalam Al-Quran, apakah ada di yang kedua, hadis? Dalam hadis pun harus dicek lagi karena ada kategorisasi. Hadis sahih artinya hadis yang sudah jelas dan pasti. Ada juga hadis yang sifatnya doif atau lemah atau hadis yang bohong, mengada-ada. Jadi pembuktian dalam Islam itu sangat ilmiah sekali. Selanjutnya tentang lukisan Bunda Maria memangku bayi Yesus Kristus di saat Rasulullah kembali menguasai kota Mekah. Mungkin yang menyusun cerita ini tidak membaca secara detil, secara mendalam sejarah. Hasilnya cerita yang dibuat tidak memenuhi kesesuaian dengan fakta sejarah yang ada dan valid. Pada saat Rasulullah SAW hidup, penduduk kota Mekah secara mayoritas adalah para penyembah berhala, para kaum pagan. Boleh jadi ada pemeluk Nasrani, tetapi data tidak menyebut jumlah. Jika dibikin asumsi jumlahnya hanya sehitungan jari tangan kanan, boleh jadi malah hanya 1 atau 2 saja. Betul ada nama Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, istri Nabi, tetapi ia meninggal tidak lama setelah itu, setelah ditemui Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Ada lagi dalam kisah Nabi, ada pendeta Bukhairo yang meramal kenabian Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu di perjalanan antara kota Mekah dan Syam, mungkin di daerah Syria kalau sekarang. Jadi tidak ada di antara mereka kelompok Kristen. Dengan tampilnya lukisan Yesus itu, tentu sejarah akan mencatatnya. Jika ada kelompok Kristen, misalnya dengan bukti bahwa ada tampilan lukisan Yesus, tentu sejarah akan tidak lupa mencatatnya. Adalah benar kisah yang menyatakan dan mengatakan dan mengisahkan bahwa Rasulullah pernah berhubungan, bahkan berhubungan sangat erat, sangat baik dengan umat Kristen, tetapi bukan di Mekah, melainkan dengan Raja Negus atau Raja Najasyi, raja dari negara Kristen di Abyssinia atau Habsyah atau Ethiopia sekarang. Sejarah bahkan mencatat dengan tinta emas kedekatan Raja Najasyi, raja Kristen dari Ethiopia, meskipun berbeda iman, berbeda akidah, tetapi ia tetap mau menerima sahabat-sahabat Nabi yang datang untuk berhijrah. Nabi juga pernah punya hubungan kedekatan dengan agama Kristen saat 60 tamu pendeta Kristen datang mengunjungi kota Madinah. Nabi melayani tamu Kristen itu dengan sangat baik, dengan tangan terbuka, tidak hanya dengan umat Kristen. Rasulullah juga mempunyai hubungan baik dengan umat Yahudi di kota Madinah. Sejarah tidak menutupi dan tetap mencatatnya. Itu kedua. Selanjutnya ketiga, ada 2 kesalahan yang disebut oleh pembuat cerita atau pengarang cerita, meskipun maaf ya, cerita atau riwayat itu konon disebut dalam sebuah hadis klasik, yaitu kitab Al-Akhbar Al-Makkah yang berbahasa Arab. Kesalahan itu adalah bahwa Rasulullah SAW memang mengajarkan toleransi. Kesalahan itu adalah bahwa Rasulullah memang mengajarkan toleransi, saling berbuat baik, bermuamalah, berhubungan baik dalam hidup bersosial. Namun Rasulullah sama sekali tidak ada toleransi dalam akidah.
Bahkan ditegaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, katakanlah, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah yang aku sembah. Dan yang keenam, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Belum lagi surat Al-Ikhlas tentang penentangan atau penolakan Yesus sebagai anak Tuhan. Jelas sekali, kul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan selanjutnya, belum lagi tentang keberadaan hukum membuat lukisan makhluk bernyawa dalam agama Islam adalah sangat ketat dan terlarang. Jadi sangat tidak mungkin seorang manusia semulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan, apalagi sampai melepas jubah Nabi dan meletakkan jubah Nabi, memberi penghormatan, membungkukkan badan saat melihat wajah lukisan Yesus atau patung Yesus, Bunda Maria di Ka'bah. Selanjutnya dikisahkan Nabi sampai menutup lukisan itu dengan jubah Nabi. Hampir dipastikan mustahil itu terjadi. Apakah lagi melukis wajah Tuhan, disebut wajah Tuhan karena Yesus adalah Tuhan bagi agama mereka, dan meski dalam Islam hanyalah seorang nabi. Tentu tidak boleh. Dan Nabi akan sangat membenci pelukisan, penggambaran wajah siapapun, apalagi wajah Tuhan sesembahan, juga pelukisan wajah malaikat, wajah nabi, semua tidak berkenan di mata Nabi, karena melukis wajah malaikat, nabi, dan wajah atau bentuk makhluk hidup, meskipun itu hewan sekalipun, tidak disyariatkan dalam Islam. Dan konon di tembok Ka'bah itu terdapat pula lukisan wajah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang memanah undian atau azlam. Nabi sangat tidak terima dengan keberadaan lukisan yang menggambarkan, konon katanya, wajah Nabi Ibrahim yang sedang memanah. Demikian, semoga keributan, kegaduhan, dan kontroversi cukup berakhir sampai di sini. Semoga bermanfaat.